Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang belajar dengan mata, dia akan mengenal huruf atau tulisan. Belajar dengan otak, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Belajar dengan hati, dengan menghadirkan hati, maka dia akan menikmati indahnya sebuah pekerjaan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Ayat ini mengajak kepada kita untuk melaksanakan syariat agama secara utuh, khususnya melaksanakan sholat dengan penuh totalitas, penuh kualitas dan kapasitas. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan sholat, melaksanakan sholat, bukan semata menggugurkan kewajiban, bukan semata melafalkan ayat-ayat tentang sholat, melafalkan doa dan bacaan sholat, bukan semata mempraktekkan kegiatan dalam sholat, tetapi mampu memaknai nilai-nilai dalam sholat agar manusia bisa membentengi diri dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ada masalah apa bagi mereka yang sampai hari ini masih enggan melaksanakan sholat? Bukankah iblis dilaknat oleh Allah, dicampakkan oleh Allah karena dia enggan bersujud kepada Nabi Adam, kepada manusia? Lalu bagaimana dengan mereka orang yang gak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau selama ini enggan melaksanakan sholat karena malas, ketahuilah bahwa ketika kita enggan melaksanakan sholat itu bukan karena badan yang lagi sakit. Ketika kita enggan begitu berat melaksanakan sholat tahajud bukan karena mata yang ngantuk, tetapi di situ ada masalah pada diri kita, yaitu hati kita. Karena apa? Karena demi Allah, seberat apapun sebuah pekerjaan, semalas apapun kita, ketika hati ini sudah terpaut dengan Allah, maka tidak ada lagi yang namanya kemalasan. Oleh karenanya harus kita paksakan, karena ketika sudah kita paksakan berarti kita melawan bisikan setan. Ketika sudah kita paksakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi sebuah kenikmatan, khususnya dalam pelaksanaan sholat. Bagaimana sebuah sholat ketika awalnya dipaksakan kemudian kebiasaan menghadirkan sebuah kenikmatan? Anggap saja bagaimana kiat-kiat kita menjadikan sholat menjadi sebuah kenikmatan. Anggap saja ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, anggap saja saat itu Allah tersenyum memandang kita, merasa bangga bahwa kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka terbetik dalam hati kita untuk membunuh kesombongan kita, menghilangkan kesombongan kita. Yang muncul ada sifat tawadu di hadapan Allah, juga di hadapan sesama manusia. Ketika kita ruku, bayangkan saat itu Allah menopang tubuh kita agar tidak jatuh, tidak tersungkur dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika kita bersujud, Allah mengelus-ngelus kepala kita. Allah membisikkan sesuatu kepada kita. Terima kasih hambaku, engkau telah bersujud, bersimpuh di hadapanku. Semoga engkau menjadi hamba Allah yang tawadu, yang rendah hati dan tidak sombong. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, secara kasat mata kita masuk surga dengan secara terpaksa akan jauh lebih baik, jauh lebih terhormat dengan masuk neraka walaupun dengan sukarela. Oleh karenanya mari kita paksakan, kita bunuh sifat kemalasan kita, kita laksanakan syariat agama secara totalitas, penuh keikhlasan, penuh kepasrahan. Dengan demikian
insya Allah kita termasuk hamba Allah yang istiqomah selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beribadah kepada Allah, bersandar kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah dari bujuk rayu setan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menindaklanjuti mengikuti langkah-langkah setan, khususnya mengikuti iblis karena kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.